Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Palahi, NIM 2101301009 dari kelas TI 1D. Di sini saya akan menjelaskan tentang remastering modul pertemuan 16. Mahasiswa mampu melakukan remastering Linux sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajarannya. Ada PopOS di sini. PopOS adalah suatu distribusi Linux sumber terbuka dan gratis berdasarkan dari base Ubuntu dan ditampilkan lingkungan desktop berbasis GTX yang dikenal sebagai Cosmic yang didasarkan pada GNOME. Distribusi ini dikembangkan oleh studio komputer Linux Amerika Serikat yaitu System 76. PopOS dibuat untuk dibundle dengan komputer yang dibuat oleh System 76, tetapi juga dapat diunduh dan diinstal sebagai besar komputer. PopOS menyediakan untuk ada out of the box penuh dengan GPU AMD dan Nvidia. Jadi Linux ini bisa digunakan untuk GPU Nvidia dan AMD. Jadi bisa karena ada drivernya. Di sini disediakan dua versi, ada versi yang biasa sama versi yang ada Nvidia-nya drivernya. Ini dianggap sebagai distribusi yang mudah diatur untuk bermain game, terutama karena didukung dengan GPU bawaannya. PopOS menyediakan enkripsi disk default, manajemen jendela ruang kerja yang disederhanakan, pintasan keyboard untuk navigasi, serta profil manajemen daya bawaan. Rilis terbaru memiliki paket yang menggunakan penyimpanan mudah untuk TensorFlow dan CUDA. PopOS dikelola terutama oleh System 76 dengan kode sumber rilis yang digosting di repository GitHub. Tidak seperti banyak distribusi Linux lainnya, distribusi ini tidak digerakkan oleh komunitas meskipun program luar dapat berkontribusi, melihat dan memodifikasi kode sumbernya. Mereka juga dapat mengubah gambar ISO khusus dan mendistribusikannya kembali dengan nama lain. Lalu ada remastering di sini. Istilah remastering sendiri sebenarnya adalah proses membuat master atau baru untuk sebuah album, file atau ciptaan lainnya dari hasil cipta yang telah sebelumnya sudah ada. Seperti pada proses pemindahan rekaman musik yang berasal dari media analog menjadi rekaman digital. Hal ini lebih dikenal pada industri musik dan film. Penggunaan istilah remaster pada Linux sendiri mulai dipopulerkan oleh Klaus Knopper yang mencipta distro Linux Live CD Knoppix yang mana Knoppix sendiri merupakan hasil remaster dari Debian. Jadi Debian diremastering menjadi Knoppix ini. Dalam bidang software, remastering dapat diartikan sebagai sebuah proses pembungkusan ulang paket aplikasi pada sistem operasi di mana kita bisa menambahkan bahkan bisa juga mengurangi paket aplikasi yang disertakan. Bisa dikatakan bahwa remastering merupakan proses pembuatan aplikasi baru yang pada aplikasi paket yang berbeda dari sistem aslinya, dari defaultnya berbeda. Dengan remastering memungkinkan kita untuk menambah atau mengurangi paket aplikasi di sistem aplikasi operasi yang ada pada paket aplikasi yang baru. Istilah lain yang biasanya digunakan adalah operating system development atau slipstream. Istilah ini biasanya dikenal di lingkungan Windows, di mana sebuah sistem Windows yang telah ada ditambahkan driver atau software tambahan dibundle kembali menggunakan image software atau WIM image. Tujuan remastering sendiri adalah membuat sebuah sistem operasi yang sesuai dengan kehendak pembuatnya. Dalam hal ini bisa juga bertujuan khusus atau memang ditargetkan digunakan pada lingkungan tertentu. Software remastering adalah sebuah software yang digunakan untuk proses memaket ulang sistem operasi. Dalam hal ini menambah atau mengurangi paket yang ada, bahkan pada beberapa software memiliki fitur sampai ada level tampilan pengguna di mana kita bisa mengubah style tema standar dari sistem operasi tersebut. Berikut beberapa software yang dikenal untuk meremastering.
Di kernel Linux contohnya berbasis Linux ada iMasters, ada iConductor, ada UCK, Ubuntu, Restore Kit, ada LabScript, ada Episode, ada Eclipse-CD, ada Pingai Builder, dan lain-lain. Kelebihan OS yang telah di-remastering, kinerja installer lebih cepat. Pastinya, dengan hasil remastering akan lebih cepat karena paket aplikasi sesuai keinginan di dalam sistem operasi yang telah kita pasang pada remastering. Sumber daya berkurang. Dengan paket aplikasi kita remastering maka akan mempercepat proses installer. Dengan begitu sumber daya yang dapat kita pangkas dan kita kurangi optimasi biaya installer. Dengan installer lebih cepat maka sumber daya berkurang, otomatis biaya installer lebih ringan kan. Keempat, dapat sistem operasi OS sesuai selera. Dengan sistem operasi hasil remastering kita dapat menambahkan paket aplikasi di dalamnya. Kita juga bisa ganti file mode, logo, booting, dan simbol tampilan lainnya. Ini khusus OS untuk Linux atau OS open source. Kalau closed source bisa saja sebenarnya, cuma kalau dimodif terlalu itu menyalahi aturan lisensi dari sistem operasi tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.